Kisah lengkap Utsman bin Affan Idamura. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Umawi. Beliau lahir di Makkah sekitar tahun 576 Masehi dari keluarga terpandang dan kaya raya. Sejak muda, Utsman dikenal sebagai pedagang sukses, jujur, dermawan, dan sangat pemalu. Dia termasuk orang yang tidak pernah menyentuh minuman keras dan dikenal memiliki akhlak yang halus. Masuk Islam, Utsman termasuk gelombang awal orang yang masuk Islam setelah diajak oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ia langsung menerima dakwah Nabi tanpa ragu sedikit pun. Keluarganya menentang keras keislamannya, bahkan menyiksanya. Namun ia tetap teguh dalam iman, menjadi menantu Rasulullah. Nabi Muhammad sangat mencintai Utsman karena akhlaknya. Beliau menikahkan Utsman dengan putrinya Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, Nabi kembali menikahkan Utsman dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman mendapat julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Satu-satunya manusia yang menikahi dua putri Rasulullah secara bergantian, pengorbanan dan perjuangan. Utsman terkenal dermawan luar biasa. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan dalam perang Tabuk, ia menyumbangkan 1000 unta, 70 kuda, dan banyak emas serta perak. Ia membeli sumur Raumah di Madinah dari seorang Yahudi, lalu menghibahkannya untuk kaum muslimin. Ia juga membantu memperluas Masjid Nabawi dengan hartanya sendiri. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang telah ia lakukan hari ini. H.R. Tirmidzi menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu wafat. Sebuah majelis syura dibentuk. Dari hasil musyawarah itu, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga umat Islam sekitar tahun 644 Masehi 23 Hijriah. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun, yang terbagi menjadi 2 periode besar. 6 tahun-tahun pertama, masa kemakmuran dan ketenangan. 6 tahun-tahun terakhir, muncul fitnah dan pemberontakan yang berujung pada tragedi. Keberhasilan di masa pemerintahannya. Kodifikasi Al-Quran. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah mengumpulkan dan menyatukan mushaf Al-Quran. Ia memerintahkan Zaid bin Sabit dan timnya untuk menyalin satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy. Mushaf ini kemudian disebar ke seluruh wilayah Islam agar tidak terjadi perbedaan bacaan. Inilah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, perluasan wilayah. Di masa Utsman, Islam mencapai puncak kejayaan geografis. Wilayah Afrika Utara, Siprus, Armenia, dan Khurasan ditaklukkan. Angkatan Laut Islam pertama dibentuk untuk menghadapi Bizantium di laut. Kemakmuran dan keamanan. Utsman memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang telah dirintis oleh Umar bin Khattab. Fitnah dan akhir hayat. Pada akhir masa pemerintahannya, muncul fitnah besar yang disebarkan oleh kelompok munafik dan orang-orang yang iri terhadap Bani Umayyah. Mereka memprovokasi masyarakat di berbagai daerah hingga terjadi pemberontakan di Madinah. Utsman tetap sabar, menolak melawan dengan kekerasan karena takut menumpahkan darah sesama muslim. Hingga akhirnya pada hari Jumat, 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah 655 Masehi, beliau dibunuh di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas ayat, maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yus Al-Baqarah 137. Beliau wafat pada usia 82 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah.